Lonjakan pemudik tahun 2023 di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang diperkirakan meningkat 30%. Jelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Kabupaten Pati serbu pasar murah tanggal 10 sampai 13 April di 8 kecamatan di Kabupaten Pati. Presiden Joko Widodo pada Senin malam melakukan kunjungan sekaligus melaksanakan ibadah sholat tarawih di Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, puncak arus mudik menggunakan transportasi laut melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada masa angkut Lebaran tahun ini akan terjadi pada 5 hari menjelang Lebaran. Untuk lonjakan penumpang diperkirakan naik hingga 30% atau mencapai 200.000 penumpang. Dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM oleh pemerintah dimungkinkan akan berdampak pada peningkatan pergerakan mudik tahun ini, salah satunya melalui jalur laut. Menyambut masa arus mudik dan balik Lebaran melalui jalur laut, pihak Pelindo Cabang Tanjung Mas Semarang pun telah mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung, seperti membuka posko pelayanan terpadu hingga memaksimalkan fasilitas ruang tunggu penumpang. General Manager Pelindo Cabang Tanjung Mas Kota Semarang, Hardianto menyatakan dalam menghadapi arus mudik, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan operator kapal untuk mempersiapkan armada agar laik laut. Hardianto memprediksi akan ada peningkatan pergerakan penumpang cukup signifikan selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2023 mendatang, di mana pada tahun ini diperkirakan akan ada peningkatan sebesar 20 hingga 30% dibandingkan tahun lalu. Menurut Pelindo, puncak kepadatan pemudik melalui jalur laut di Pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang diperkirakan terjadi pada 5 hari menjelang Lebaran, dan puncak kepadatan pada arus balik terjadi pada 10 hari setelah Lebaran. Tahun 2022 kan masih ada pengetatan ya, pembatasan orang berpergian perjalanan. Di tahun 2023 ini sudah dicabut PPKM oleh pemerintah, sehingga prediksi kami sih dari tahun 2022 akan meningkat kira-kira ya 20-30%. Jadi tahun 2022 itu ada sekitar 158.000 penumpang, kemungkinan di tahun ini 180 sampai 200.000 penumpang yang akan naik dan turun di Pelabuhan Tanjung Mas. Sementara itu, selama masa angkutan Lebaran, pihak Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 1 Tanjung Mas Semarang telah menyiapkan 9 kapal penumpang sebagai antisipasi lonjakan penumpang saat arus mudik di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. 9 kapal tersebut milik PT Pelni dan PT Dharma Lautan Utama dengan total kapasitas angkut mencapai 9.881 orang. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jelang Lebaran sejumlah persiapan dilakukan oleh Terminal Kembang Joyo Pati dalam menyambut pemudik baik ketika arus mudik maupun arus balik, dengan menyiapkan armada serta fasilitas di area terminal. Inilah kondisi Terminal Kembang Joyo, terlihat nampak seperti hari-hari biasanya. Meski sudah menginjak 10 hari jelang Lebaran, hilir mudik pemudik belum juga terlihat. Dalam persiapannya, Terminal Kembang Joyo telah menyiapkan sejumlah elemen untuk menyambut arus mudik dan arus balik. Di antaranya dengan menyiapkan sejumlah 40 armada bis antar kota dan antar provinsi, serta bis patas dari Jakarta yang nantinya masuk ke terminal sekira 15 hingga 20 bis. Bis dan beberapa angkutan penumpang umum lain juga telah dilakukan inspeksi keselamatan terhadap angkutan Lebaran pada Rabu 5 April 2023 lalu. Inspeksi tersebut dilakukan oleh Satlantas Polresta Pati
serta pihak Jasa Raharja. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapan angkutan jelang Lebaran. Tak hanya itu, Hamidun Hafid selaku koordinator Terminal Kembang Joyo juga mengungkapkan, jelang Hari Raya dilakukan persiapan fasilitas penunjang penumpang, seperti penambahan ruang tunggu untuk calon penumpang yang hendak ke Semarang, pengaspalan jalan di area terminal, penyediaan kawasan tanpa rokok, dan penyiapan 2 petugas pengatur parkir. Yang terkait dengan mudik gratis, berita yang disampaikan pimpinan kepada kami kemarin, untuk sementara ada 5 kendaraan. Cuma untuk jadwal keberangkatan kami belum diberikan arahan. Dan untuk pemeriksaan ramcek kita sudah laksanakan 1 kali di hari Rabu tanggal 5 kalau tidak salah. Sudah kita kerjasamakan dengan Satlantas Polres dan juga Jasa Raharja terkait dengan kesiapan angkutan lebaran dan juga kelaikan kendaraan. Dan alhamdulillah dari beberapa armada yang diperiksa terkait dengan kelaikan, baik itu teknis ataupun non teknis, semuanya sudah siap untuk dijadikan angkutan lebaran. Pihaknya juga mengungkapkan bahwa akan ada kenaikan harga tiket jelang Lebaran mendatang. Namun pihaknya berupaya menghimbau kepada pemilik pool untuk tidak terlalu menaikkan harga tiket supaya masih dalam harga yang wajar bagi masyarakat. Tak hanya itu, pihaknya juga mengimbau kepada pengemudi bis untuk menyiapkan diri baik fisik maupun kesehatan serta administrasi dalam menghadapi lonjakan arus mudik dan balik. Sementara itu, para penumpang juga diimbau lebih berhati-hati dalam menjaga barang bawaannya dari tindak kriminalitas. Dalam hal ini, pihaknya memprediksi akan terjadi kenaikan penumpang 7 hari sebelum Lebaran tiba. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri yang tinggal menghitung hari, warga masyarakat Kabupaten Pati menyebut pasar murah yang digelar di 8 kecamatan di Kabupaten Pati, yakni mulai tanggal 10 hingga 13 April 2023 mendatang. Inilah gelaran pasar murah yang digelar jelang Lebaran di 8 kecamatan di Kabupaten Pati. Seperti yang terlaksana di Kecamatan Jaken ini, para warga menyerbu pasar murah ini untuk mendapatkan paket sembako yang berisi 2,5 kg beras, 1 liter minyak, dan 2 kg gula pasir. Ketiga bahan pokok ini bisa ditebus dengan harga Rp46.000 saja dengan membawa kupon yang telah dibagikan dengan sasaran warga kalangan menengah ke bawah. Pembagian kupon ini sebelumnya dibagikan oleh pihak kecamatan kepada 21 desa dengan sistem proporsional, sehingga dalam satu desa penerima kupon tersebut belum tentu sama. Pasar murah ini terbagi menjadi beberapa periode. Periode tanggal 10 digelar di Kecamatan Jaken dan Jakenan. Periode tanggal 11 digelar di Kecamatan Puncak Wangi dan Winong, sedangkan periode ke-12 digelar di Kecamatan Kayen dan Sukolilo serta Kecamatan Tambak Romo dan Gabus. Hadi Santosa selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengungkapkan, tujuan diberikannya bantuan sembako ini selain untuk pengendalian inflasi, juga untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan jelang Hari Raya. Tujuannya selain untuk pengendalian inflasi, juga untuk pemerataan kebutuhan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dan juga untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Jadi masyarakat yang kurang mampu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, walaupun mungkin kemampuan dari pemerintah daerah baru. Sementara itu, adanya pasar murah ini membuat masyarakat cukup senang, lantaran masyarakat bisa membeli dan mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk persiapan jelang Hari Raya dengan harga murah. Masa lebih senang karena lebih murah harganya. Ya lumayan ya Bu, sangat membantu ya. Kan hari ini mau Lebaran, kita membutuhkan minyak, membutuhkan apa ini, beras, apalagi gula buat nanti
buka sahur, bukan. Selain itu, Sri Wahyuni juga menambahkan, adanya pasar murah ini dapat membantu masyarakat menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Untuk diketahui, prosesi pengambilan sembako ini diatur dengan waktu, yakni dari pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang. Dengan pembagian setiap 1 jam, terdapat 5 desa yang mengambil. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan di kantor kecamatan tempat pasar murah berlangsung. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan, spesial program sejarah Islam, menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Perusahaan Umum Bulog menyebut langkah impor beras yang sempat ramai menjadi pembahasan tersebut hanya dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan stok komoditas beras di dalam negeri. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam menyalurkan cadangan beras pemerintah di gudang Bulog di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, mengatakan bahwa keputusan untuk melakukan impor beras hanya bersifat untuk mengantisipasi jika ada kekurangan stok di dalam negeri. Menurutnya, keputusan impor atau tidak impor tergantung kebutuhan segera untuk buffer stok. Dalam hal ini, Budi Waseso menjelaskan bahwa daerah bukan produsen beras yang menerima bantuan sosial, nantinya dipenuhi dari beras impor. Dengan demikian, bantuan sosial dapat diberikan secara merata. Beras pemerintah untuk mengantisipasi tadi adanya El Nino dan yang lain-lainnya, termasuk antisipasi untuk pemilu 2024. Itu sebenarnya pemikirannya Pak Presiden. Ya, tapi bukan berarti ini beras untuk dijual ya. Lain kalau dijual, itu akan dampaknya kepada petani. Betul kan? Nah sekarang kita impor, saya sudah impor 500 kemarin, itu juga tidak mempengaruhi harga di petani kan, masih diuntungkan petani, tetap harganya malah meningkat kan, ya nggak apa-apa, itu kan keuntungan petani, karena tugasnya Bulog itu, atau pemerintah itu melalui Bulog adalah untuk stabilisasi, dari hulunya adalah produksi petaninya, hilirnya adalah konsumennya, jadi dari petani tetap diuntungkan,
bagi konsumen tidak terlalu memberatkan. Itu tugasnya Bulog. Budi juga menjelaskan bahwa pemerintah juga memperhatikan anomali cuaca yang terjadi, serta mempertimbangkan musim panen di berbagai daerah tidaklah sama, yang mana hal ini dapat memengaruhi kuantitas produksi beras itu sendiri. Meskipun terdapat kebijakan untuk melakukan impor beras, Budi Waseso memastikan bahwa pemerintah hingga kini masih tetap mengoptimalkan beras produksi dalam negeri. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo pada Senin malam melakukan kunjungan sekaligus melaksanakan ibadah sholat tarawih di Masjid Raya Syekh Zayed Solo bersama dengan Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab Suhail Muhammad Al-Masroy. Beginilah suasana Masjid Raya Syekh Zayed Solo pada Senin malam 10 April 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan di Masjid Raya Syekh Zayed Solo bersama dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Dalam kunjungannya tersebut, Presiden juga melaksanakan ibadah sholat tarawih di Masjid Zayed bersama dengan Menteri Energi Uni Emirat Arab Suhail Muhammad Al-Masroy. Rombongan Presiden Jokowi mulai masuk masjid sekira pukul 18.50 waktu Indonesia Barat saat azan Isya berkumandang. Saat pelaksanaan sholat, Presiden Jokowi bersama Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab berada di barisan paling depan. Hadir pula dalam jamaah tersebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Pangdam 4 Diponegoro Maijen TNI Widi Prasetyojono, Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Dan solidaritas. Kemanusiaan dan solidaritas adalah modal besar dunia untuk menghadapi tantangan-tantangan yang semakin kompleks. Menegaskan kembali prinsip Islam rahmatan lil alamin, mewujudkan kesejahteraan, mewujudkan kedamaian, mewujudkan kasih sayang bagi alam dan semua manusia. Setelah melakukan sholat, Presiden Jokowi kemudian meninggalkan Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Diketahui Presiden Joko Widodo berada dalam satu mobil dengan Suhail Muhammad Al-Masroy menuju acara peringatan Haul Syekh Zayed. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.